Bapa di sorga, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kiranya channel ini menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan namamu. Dan berkatilah setiap orang yang telah mendukung channel ini. Di dalam nama Yesus hambamu berdoa. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya Ronald Tahe Sitepu dalam program Kohelet Modern Channel. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabar saudara? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini saya ingin menanggapi pernyataan orang-orang yang berkomentar di YouTube ya, Ronald QMC. Pada saat saya membahas seorang misionaris, ini dia Philip Blair. Beliau memberitakan Injil ke seluruh dunia termasuk Indonesia, dan datang ke Jakarta memberitakan Injil di pinggir-pinggir jalan, berkhotbah, memberitakan tentang Yesus Kristus. Lalu tanggapan yang membuat saya sedikit geli begitu ya, merasa tahu banget tentang kekristenan adalah sebagai berikut. Saya kutip saja ya, dan ini merupakan perwakilan dari sekian banyaknya komentar ya. Ini kita lihat dulu. Ya, yang pertama dari seorang yang bernama Cepi Pratama. Dikatakan begini, karena di negaranya udah pada meninggalnya, gerejanya udah pada sepi jemaat, makanya cari mangsa di Indonesia. Ketawa dia, karena orang Indo sangat gampang dihasuti dan dibodohi. Nah, dari tanggapan Cepi ini, saya pikir kurang paham ya, kurang paham mengapa seorang misionaris harus memberitakan Injil ya. Seorang misionaris memberitakan Injil ya ke seluruh dunia itu bukan karena gereja kosong di tempat tinggalnya atau di tempat dia melayani. Katakanlah seandainya dia tinggal di Amerika, lalu di Amerika kosong gereja, oleh sebab itu dia keluar negeri untuk memberitakan Injil. Wah, ini masalah sekali. Bukan karena sepi gereja Philip memberitakan Injil, tetapi karena Tuhan yang utus, Tuhan yang menggerakkan. Kita mengenal dengan istilah internal calling, panggilan dari dalam. Jadi ini adalah passion atau panggilan Philip Blair untuk memberitakan Injil. Kalau kita belajar dalam sejarah Alkitab, sejarah di mana para rasul dipilih memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia, itu bukan karena gereja sepi atau kosong, tapi memang Tuhan yang suruh. Ini mengacu kepada kitab Matius ya, pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai 20. Kita menyebutnya dengan istilah amanat agung. Jadi orang-orang tertentu yang Tuhan pilih termasuk para rasul maupun misionaris itu pergi memberitakan Injil sampai ke luar negeri, sampai ke tempat-tempat terpencil maupun di perkotaan. Itu sebenarnya karena Tuhan yang suruh, Tuhan yang gerakkan. Yang tahu adalah yang bersangkutan dan Tuhan sendiri. Lalu yang kedua ya, ini tanggapan dari Habil Walid. Begini tanggapannya, Yesus, berikanlah jawaban dengan perkataanmu sendiri. Aku Tuhan dan sembahlah aku. Kenapa kau bilang aku tidak bisa apa-apa tanpa bantuan Bapa? Apakah engkau utusan? Oke, saya langsung lanjutkan saja dengan pernyataan yang sedikit sama ya. Sekalipun penggunaan kalimat yang agak berbeda, tetapi bagi saya ini sama. Dari Jastri ya. Dikatakan Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Kalian saja yang mengangkatnya sebagai Tuhan. Penuh tipu daya. Oke. Pertama saya mau tanggapi Habil Walid tadi. Dikatakan Tuhan Yesus utusan.
Tuhan Yesus tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan Bapa. Saya berusaha untuk memahami kalimat ini, saya cari-cari dan saya tidak ketemu. Dia dapat dari mana ya pernyataan ini? Tapi kayaknya dia mengutip Yohanes pasal 5 ayat 30. Bunyinya bukan tidak bisa berbuat apa-apa ya tanpa bantuan Bapa, tetapi bunyinya aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Begitu. Ya, dan memang di ayat itu dikatakan Tuhan Yesus adalah utusan. Tapi kita harus ngerti gitu loh. Ini konteksnya adalah karya keselamatan. Allah mengambil rupa manusia. Seperti itu. Ya. Dan Tuhan Yesus punya gelar banyak. Dia bergelar Mesias. Ya, sang yang diurapi. Ya. Lalu dia punya gelar imam. Dia punya gelar raja. Dia punya gelar nabi. Nah, nabi adalah utusan. Dan dalam konteks karya keselamatan, Yesus adalah utusan. Itu bukan berarti dia seperti kita manusia yang diutus, lalu ada pemimpin, ya pemimpin itu atasan, lalu yang diutus bawahan. Tidak. Dan kalau bicara tentang Tuhan Yesus, kita harus ingat, ya, dia adalah manusia sejati, dia juga Allah sejati. Kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Dari segi kemanusiaan, dia sama seperti kita. Tapi dari segi kealahan, dia bisa apapun. Jadi kata dia tidak bisa berbuat apa-apa dari diri sendiri, itu dari sudut pandang kemanusiaan. Tapi dari sudut pandang kealahan, saudara dan saya diciptakan oleh dia. Alam semesta diciptakan oleh dia. Jadi kalau bicara Yesus, jangan selalu terbatas ya dan mentok dari segi kemanusiaan saja. Tidak, bahkan orang Kristen tidak menuhankan manusia. Tetapi kita percaya Allah itu pernah mengambil rupa manusia. Datang ke dunia, melayani, menampilkan diri, menunjukkan diri, memperkenalkan diri sebagai Allah. Ya, dan mati, bangkit, naik ke surga. Tidak ada satu manusia pun yang seperti itu, kecuali Allah sendiri. Dan kalau bicara tentang itu, saya pikir panjang sekali nanti video ini. Di video-video saya sebelumnya sudah pernah saya bahas mengapa dia inkarnasi. Secara singkat, karena manusia harus mengalami penebusan dosa oleh pribadi yang tak berdosa. Sementara hanya Allah yang bisa lakukan itu. Pernyataan Tuhan tadi yang diungkapkan Tuhan Yesus bisa kita lihat di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Demikian bunyinya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ya, kalau kita lihat dalam konteks ya pembacaan ini, Tuhan Yesus sedang memberikan teladan kepada para murid. Ya, model hamba yang sesungguhnya itu harus rendah hati. Dan Tuhan menunjukkan orang yang rendah hati seperti apa. Ya, dia menunjukkannya dengan cara membasuh kaki para murid. Dan dalam ayat tadi ada kata guru dan Tuhan. Itu diungkapkan oleh para murid. Seperti yang saya sampaikan tadi, mereka sudah tahu siapa Yesus. Jadi mereka tidak canggung lagi berkata guru, Tuhan. Kata guru untuk seseorang yang ahli agama, ahli kitab. Ya, kata Tuhan adalah pribadi yang diutus, yang dinanti-nantikan tadi, yaitu Mesias atau Mesaya. Mulai sekarang, tolong tidak lagi menggunakan pernyataan yang sama bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Dia hanya utusan. Saudara nggak ngerti konsep yang dipercayai oleh orang-orang Kristen. Ya, merasa lebih tahu. Di mana-mana ya, si penganutlah yang lebih paham dan itu yang harus didengarkan. Jadi kesimpulannya terakhir, Yesus adalah Tuhan.
Dikatakan oleh para murid, orang banyak, dan bahkan sampai sekarang banyak yang menyembah dia, dan diakui oleh pribadinya sendiri. Dalam konsep keselamatan pun dia memang adalah Tuhan atau Allah yang menjadi manusia. Dan dia harus dilayani, dan dia harus diikuti, dan kami adalah pengikutnya, dan harus melakukan perintahnya. Salam damai dari saya. Ini saya sampaikan hanya ingin meluruskan, dan tidak punya kebencian sama sekali. Yang saya khawatirkan adalah saudara salah memahami keyakinan kami. Tuhan Yesus memberkati. Joy to the world, the Lord is come. Let earth